Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep elastisitas. Jadi pengertian dari konsep elastisitas itu seberapa peka perubahan terhadap permintaan atau penawaran terhadap barang itu apabila faktor-faktor penentu perubahan terhadap permintaan dan penawaran itu berubah. Misal, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep elastisitas itu ada harga, ada barang substitusi, ada pendapatan. Nah, misal elastisitas itu kan kepekaan. Jadi kalau misal harga suatu barang itu naik, misal ya cabai ya, harga cabai itu naik, seberapa besar perubahan permintaan itu berubah. Misal pada saat harga cabai 8.000 1 kilo, permintaan cabai itu mencapai 100 kilo. Pada saat harga cabai itu naik, permintaan turun menjadi 2 kilo. Nah, dari 10 kilo ke 2 kilo itu kan perubahannya besar. Nah, itu yang disebut dengan elastis. Jadi seberapa besar, seberapa elastis perubahannya pada saat harga itu naik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan elastis, kepekaan perubahan suatu barang, permintaan dan penawaran suatu barang apabila faktor-faktor penentu permintaan itu berubah. Jadi yang pertama ada harga barang itu sendiri. Terus yang kedua ada barang substitusi. Nah, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Misal kalau harga cabai itu naik, kira-kira barang apa yang bisa menggantikan harga cabai? Misal ada sambal pedas. Nah, kira-kira sambal pedas naik enggak? Nah, kalau misalnya harga cabai sekarang naik, berarti saya harus cari pengganti yang mendekati cabai. Misalnya beli sambal pedas. Sambal pedas kira-kira harganya sama enggak dengan, maksudnya lebih mahal mana sama cabai. Kalau misalnya itu tidak membuat orang puas, sambal pedas itu tidak membuat orang puas terhadap kenaikan cabai, dan itu kenaikan cabai kira-kira elastis enggak dengan adanya sambal pedas gitu. Kebanyakan kan kalau orang kan tidak bisa menggantikan sambal pedas, itu kan tidak bisa menggantikan cabai seutuhnya. Misal hanya untuk buat sambal kan nggak bisa. Jadi barang substitusi atau barang pengganti itu tidak dengan adanya barang pengganti itu, perubahan elastisitas terhadap kenaikan harga cabai itu tidak elastis. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang kedua ada pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan itu pendapatan personalnya, gaji. Kalau misalnya pendapatan seseorang itu besar, jadi sekalipun harga cabai mahal, dia akan tetap membeli cabai. Nah, itu yang membuat permintaan atau penawaran terhadap barang itu elastis apa enggak. Jadi kalau misalnya pendapatannya besar, perubahan terhadap permintaan cabai sekalipun mahal, dia tidak pada saat harga cabai naik, berarti jumlah terhadap permintaannya tidak terlalu turun drastis. Nah, itu contohnya. Jadi faktor penentu terjadinya keelastisitasan permintaan dan penawaran terhadap suatu barang, yaitu ada 3. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, adanya barang substitusi atau barang pengganti dari barang itu. Terus yang ketiga, tingkat pendapatan seseorang. Jadi elastisitas permintaan. Jadi ini adalah rumusnya. Persentase perubahan permintaan dibagi persentase perubahan harga, atau D itu kan demand yang artinya permintaan. ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q ini perubahan harga, yang segitiga ini dibacanya perubahan harga. ED itu koefisien elastisitas permintaan. Delta Q itu perubahan jumlah permintaan, sedangkan Q sendiri sama dari awal, yaitu jumlah permintaan awal, dan P itu harga awal. Jadi ini yang perlu diingat.
permintaan elastis. Kalau misalnya elastisnya itu lebih dari 1, permintaan yang memiliki angka koefisien elastis lebih dari 1 adalah bersifat elastis. Jadi elastisitas itu ada yang kurang dari 1, ada yang sama dengan 0, ada yang lebih dari 1. Jadi kalau misalnya hasilnya lebih dari 1 itu namanya elastis. Artinya persentase perubahan harga lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, akan terdapat perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar jika terjadi perubahan harga sedikit saja. Jadi kalau misalnya suatu barang itu naik sedikit aja, maka permintaan terhadap barang itu langsung berubah. Perubahannya itu langsung signifikan, elastisitasnya itu langsung signifikan. Contohnya harga daging naik. Nah, harga daging naik sedikit saja maka permintaan terhadap daging langsung menurun drastis. Nah, itu contohnya. Sekarang kita ke contoh kasus. Toko sepatu Sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Harga sepatu anak yang semula Rp 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga jumlah permintaan, sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Jadi ingat, harga semulanya 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, permintaan yang awalnya 1.000 menjadi 4.000. Jadi kita masukkan ke rumus. Diketahui tadi harga awalnya kan berapa ini? 20.000 ya. Harga awal itu kan P 20.000. Terus permintaan awalnya 1.000. Delta Q, untuk mencari perubahan delta Q itu permintaan awal permintaan kedua, P kedua, Q kedua dikurangi Q ke 1, jadi 4.000 dikurangi 1.000. Itu untuk mencari perubahan delta Q. Sama juga untuk mencari perubahan delta P, harga kedua dikurangi harga ke 1. Jadi kan nanti diketahui Q1 sama dengan 1.000, Q2 sama dengan 4.000, P1 sama dengan 20.000, P2 sama dengan 15.000. Jadi untuk mencari delta Q-nya seperti itu. Jadi masukkan P2-nya sama dengan P1-nya. Ya kan, 4.000 dikurangi 1.000. Delta P-nya P1 dikurangi P2. P1-nya kan 15, P2 dikurangi P1 dikurangi P2. P1-nya kan P2 dikurangi P1 ya, maaf. P2-nya kan 15.000, P1-nya 20.000. Dikali harga awal sama permintaan awal. 4.000 dikurangi 1.000 sama dengan 3.000, 15.000 dikurangi 20.000 sama dengan min 5.000. Dikali 20.000 dibagi 1.000 kan sama dengan 20, kali 20 dimasukkan. Jadi 3.000 dibagi 5.000 min 5.000. 3 bagi 5 kan sama dengan 0,5 kali 20 sama dengan min 12. Jadi min 12 itu pada saat hasilnya min 12, min itu tidak dilihat. Yang dilihat hanya angkanya. Angkanya kan 12. Cuma min wajib ditulis. Angkanya kan 12, berarti ED-nya lebih dari 1. Berarti kalau ED-nya lebih dari 1 artinya itu elastis. Seperti itu. Paham ya? Jadi kurvanya seperti ini. Pada saat Q1 awalnya kan seperti ini kan. Nah, kurvanya seperti ini. Pada saat harga awal
pada saat harga awal di sini permintaannya segini, pada saat harga kedua dia naik menjadi kuantitas permintaannya. Jadi perubahan terhadap P dan Q ini adalah elastisitasnya. Yang kedua yang disebut dengan inelastis. Disebut dengan inelastis apabila ED itu kurang dari 1. Jadi permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas kurang dari 1 bersifat inelastis. Artinya persentase perubahan harga lebih besar dibandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, perubahan yang besar dalam harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam kuantitas yang diminta. Contohnya, kalau tadi kan inelastis itu ada perubahan harga sedikit saja permintaan langsung turun atau permintaan langsung naik drastis. Kalau inelastis itu kebalikannya, sekalipun ada perubahan harga, dia tidak terpengaruh tingkat permintaan, perubahannya itu tidak berpengaruh. Contohnya, beras itu kan kebutuhan pokok. Jadi mau dia naik apapun, mau dia naik setinggi apapun, beras akan tetap diminati oleh atau dibeli sama masyarakat karena beras itu adalah makanan pokok. Terus contohnya lagi bensin sekalipun naik, dia permintaannya tidak akan turun drastis karena bensin itu adalah kebutuhan pokok juga. Jadi itu contoh kasusnya. Di pasar tradisional, harga jeruk lokal mengalami kenaikan. Harga awalnya itu dari 6.000 menjadi P2 yaitu 7.000 per kilogram. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal turun dari 700, berarti ini Q1 menjadi Q2 700 kg dan Q2-nya 650 kg. Rumusnya sama, masukkan lagi. Harga awalnya kan 6.000, P1-nya 6.000, Q1-nya 500 ya. Q2-nya 7.000, P2-nya 650. Jadi saya ulangi, untuk mencari delta Q itu Q2 dikurangi Q1, untuk mencari delta P, P2 dikurangi P1. Dimasukkan Q2-nya 650 dikurangi 700, P1-nya 7.000 dikurangi P2-nya 6.000. P ini adalah P1 ya, 6.000, harga awal 6.000 per 500, Q-nya 500. 650 dikurangi 700 min 50, 7.000 dikurangi 6.000 sama dengan 1.000. 6 dibagi 5, 60 dibagi 5, 6.000 dibagi atau 6.000 dibagi 500 sama dengan 12. Min 50 dibagi 1.000 sama dengan min 0,05 kali 12. Nah, min 0,05 kali 12 sama dengan min 0,6. Sekali lagi, minnya diabaikan, lihat angkanya. 0,6 itu kan kurang dari 1. Berarti artinya kalau hasilnya kurang dari 1, artinya itu inelastis. Kita lihat kurvanya. Kurva kalau inelastis itu perubahannya hanya sedikit saja, lihat ini ke ini, P0 ke P1 ya, atau Q1 ke Q0, dia sedikit saja, itu artinya ED min kurang dari 1. Terus permintaan elastis uniter atau ED-nya sama dengan 1. Yang disebut dengan elastis uniter yaitu permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1 adalah permintaan elastis uniter. Artinya persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Terus yang kedua ada permintaan elastis sempurna. Jadi hasilnya ini tak terhingga ED-nya nanti. Jadi kalau misalnya nanti ED-nya itu sama dengan 1, berarti namanya elastis uniter. Contoh soalnya atau cara mencarinya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Saya sudah kasih contoh 2 kan.
Terus yang selanjutnya ada ED tak terhingga. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga bersifat elastis sempurna. Artinya permintaan bisa mencapai jumlah yang tidak terhingga meskipun harga barang tetap. Contohnya misalnya beras misalnya ya, meskipun harganya tidak mengalami kenaikan, dia akan mencapai jumlah yang tidak terhingga permintaannya. Jadi terus menerus ada permintaan terhadap barang itu. Kalau ED-nya 0 itu artinya inelastis sempurna. Permintaan yang mempunyai angka koefisien sama dengan 0 bersifat inelastis sempurna. Jadi kalau misalnya nanti hasil yang kalian hitung ada sama dengan 0, ada sama dengan 1, dilihat termasuk apakah itu elastisitasnya. Berarti dijelaskan inelastis sempurna, apa elastis sempurna, apa inelastis, apa elastis. Jadi disebutkan nanti di hasilnya ya. Yang kedua ada elastisitas penawaran, di mana sama juga dengan elastisitas permintaan, ada ES sama dengan 1. Jadi setiap adanya perubahan 1 berarti persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase penambahan harga. Jadi sama dengan permintaan atau elastisitas permintaan yang ES sama dengan 1. Rumusnya sama juga. ES sama dengan kalau permintaan sama ED, jadi kalau penawaran adalah ES supply sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Contoh soalnya juga sama seperti elastisitas permintaan ya. Jenis-jenis elastisitasnya sama juga, ada ES lebih dari 1. Jadi artinya kalau ES-nya lebih dari 1, persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase penawaran harga. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga sedikit, jadi tingkat penawarannya itu akan besar. Jadi itu yang dimaksud dengan elastisitas penawaran. Jadi barang yang akan ditawarkan oleh produsen atau penjual dia akan lebih besar daripada perubahan harganya itu sendiri. Terus contoh kasusnya misalnya toko sepatu Sahabat yang mengalami kenaikan harga sepatu anak yang semula Rp 15.000 naik menjadi 20.000. Akibat kenaikan harga, jumlah penawaran naik dari 1.000, penjual itu menaikkan unitnya menjadi 4.000. Jadi koefisien elastisitasnya bisa dihitung seperti berikut. Delta Q kan tadi diketahui Q1 sama dengan 1.000, Q2 sama dengan 4.000, P1 sama dengan 15.000, P2 sama dengan 20.000. Jadi kita hitung perubahan Q. Untuk mengetahui perubahan Q harus dikurangi Q2 dikurangi Q1, perubahan P2 dikurangi P1. 4.000 dikurangi 1.000 sama dengan 3.000, 20.000 dikurangi 15.000 sama dengan 5.000, 15.000 dibagi 1.000 sama dengan 15. Dihitung 3 bagi 5 berapa, kali 3 bagi 5 0,6 kali 15 hasilnya 9. Berarti 9 itu kan lebih dari 1, artinya elastis. Nah, yang dimaksud dengan elastis perubahannya itu jauh dari Q0 ke Q1, ini jauh. Ya, jadi itu yang disebut dengan elastis. Perubahan permintaan terhadap penawaran itu perubahan terhadap penawaran barang itu jauh, semula dari Q0 jumlahnya di sini sampai ke Q1. Itu yang dimaksud dengan elastis lebih dari 1. Terus kalau elastisitasnya kurang dari 1, penawaran inelastis namanya. Jadi kalau misalnya ada perubahan harga lebih dia penawarannya tingkat penawaran yang ditawarkan oleh konsumen, barang yang ditawarkan oleh konsumen itu sedikit saja. Contohnya apa ya? Jadi misalnya beras
beras itu kan mengalami penurunan, dia mau naik mau turun, beras kan tetap dibutuhkan. Jadi tidak perlu menyediakan beras banyak-banyak, karena beras akan dibutuhkan. Sekalipun naik, dia tidak akan berpengaruh permintaannya. Jadi sekalipun turun, dia juga tidak akan berpengaruh, permintaannya akan tetap. Seperti itu. Contoh kasusnya, di pasar tradisional harga jeruk lokal naik dari 6.000 menjadi 7.000 per kilogram. Kenaikan harga mengakibatkan permintaan jeruk lokal naik dari 6.500 kg menjadi 7.000. Perhitungan koefisien elastisitasnya yaitu sama delta Q-nya tadi diketahui kan, Q1 sama dengan 6.500, Q2 sama dengan 7.000. P1 sama dengan 6.000, P2 sama dengan 7.000. Kita cari dikurangi ya, berarti ya 7.000 dikurangi 6.500 sama dengan 500, 7.000 dikurangi 6.000 sama dengan 1.000, 6.000 dibagi 6.500 sama dengan 0,92, 500 dibagi 1.000 sama dengan 0,5 dikali 0,92, hasilnya 0,46. 0,46 itu kan kurang dari 1, berarti penawarannya jenisnya inelastis. Jadi nanti kalau mengerjakan harus seperti ini, harus ada ES kurang dari 1. Jadi kalau ES kurang dari 1, perubahannya tidak terlalu tidak terlalu besar dari Q0 ke Q1. Jadi tidak terlalu besar kalau ES-nya sama dengan lebih dari 1. Kalau ES lebih dari 1 itu perubahannya besar. Kalau ES dari kurang 1 sedikit saja perubahannya. Nah sekarang kalau ES sama dengan 1, jadi dia mau ada perubahannya akan sama, tingkat penawarannya akan sama dengan tingkat perubahan harga. Itu yang dimaksud dengan penawaran elastis uniter. Contoh kasusnya, awal mulanya sepasang sandal berharga 20.000, naik menjadi 20.200, diiringi dengan jumlah penawaran yang naik dari yang semula 10.000 menjadi 10.100 aja. Jadi penawarannya dari 10.000 itu hanya menaikkan penawaran sejumlah 100. Perhitungan koefisien elastisitasnya yaitu diketahui kan Q1-nya tadi 10.000, jadi 10.100. P-nya harga awalnya 20.000, jadi 20.200 dikali P1 dibagi Q1. 10.100 dikurangi 10.000 sama dengan 100, 20.200 dikurangi 20.000 sama dengan 200, 20.000 dibagi 10.000 sama dengan 2. Hasilnya adalah 1, berarti ES-nya sama dengan 1, yaitu elastis uniter namanya kalau ES sama dengan 1. Paham ya? Nah ini kurvanya kalau ES sama dengan 1. Sekarang penawaran inelastis sempurna. Jadi kalau misalnya ada perubahan suatu harga, jumlah yang ditawarkan itu tetap. Pada harga berapapun dia akan tetap. Contohnya, misalnya ini ES akan sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada kenaikan harga atau tidak ada kenaikan harga, dia permintaannya akan tetap. Maksud saya jumlah yang ditawarkan akan selalu tetap pada tingkat harga berapapun. Seperti itu, rumusnya sama. Jadi nanti tinggal dimasukkan ES-nya itu sama dengan 0. Kalau S sama dengan 0 berarti tidak ada perubahan, lempeng aja kurvanya seperti ini, lurus. Sedangkan kalau elastisitasnya tak terhingga, itu namanya elastis sempurna. Penawaran yang memiliki angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga bersifat elastis sempurna. Artinya, perubahan harga dalam jumlah kecil juga akan mengakibatkan pengaruh jumlah penawaran yang besar.
Jadi hampir sama dengan ES lebih dari 1. Kalau ada perubahan sedikit saja, dia permintaannya langsung meningkat atau menurun drastis. Rumusnya sama sampai tak terhingga. Jadi nanti tinggal saya kasih soal ya. Nah, kalau tak terhingga ini kebalikannya dari 0. Dia akan kurvanya akan lurus ke kanan. Itu menandakan bahwa perubahannya sampai besar, sampai tak terhingga. Oke, sampai di sini saya kira. Setelah ini saya akan memberikan latihan soal berupa contoh kasus dari atau soal kasus dari konsep elastisitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.